Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review hasil investasi cryptocurrency saya di aplikasi Peluang. Jadi saya berinvestasi ya di aset kripto ini dengan modal Rp220.000 dan sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi setelah saya berinvestasi selama setengah tahun ya, itu keuntungannya berapa, itu nanti saya akan tampilkan. Dan juga saya akan review secara singkat mengenai aplikasi Peluang. Jadi cara top up-nya seperti apa, terus kemudian fitur-fitur atau aset apa saja yang bisa kita investasi di aplikasi ini, nanti saya akan jelaskan. Jadi ini merupakan halaman utama ya dari aplikasi Peluang. Jadi buat kalian yang belum tahu ya aplikasi Peluang itu apa. Jadi aplikasi Peluang merupakan aplikasi investasi. Jadi kita bisa investasi ya. Salah satunya itu aset kripto, Bitcoin dan juga Ethereum menggunakan aplikasi Peluang ini. Nah, di sini saya akan review ya secara singkat mengenai aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini itu kita bisa investasi di beberapa aset ya. Misal kita bisa ya di sini ada emas. Kita bisa investasi emas digital. Terus kemudian kita juga bisa investasi di reksadana. Jadi kita bisa investasi di reksadana. Di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama reksadana pasar uang. Ini reksadana yang resikonya paling kecil ya. Kita bisa lihat di sini keuntungannya sekitar 2,72% per tahun ya, seperti itu. Terus kemudian ada juga reksadana yang resikonya lebih tinggi, yaitu reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi. Di sini produknya yaitu UOB AM ya, Dana Membangun Negeri. Terus kemudian selain kita bisa investasi emas dan juga reksadana, kita juga bisa investasi di indeks ya, indeks global. Jadi istilahnya kalau kita invest di indeks global itu secara tidak langsung ya, kita memiliki kepemilikan ya saham-saham perusahaan yang terbesar di dunia ya, misal Amazon, Google, Facebook, Apple dan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk minimal investasi di indeks Amerika Serikat ya atau S&P 500 itu $42,95 seperti itu. Jadi cukup besar ya untuk minimal di indeks. Terus kemudian kita bisa beli Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi untuk minimal investasinya berapa itu kita bisa lihat ya. Kalau misal Bitcoin kita bisa masuk di sini. Nah, yang di kiri bawah ini sebesar Rp10.000. Jadi kita bisa investasi di Bitcoin dengan nominal Rp10.000. Jadi sangat kecil sekali ya. Jadi harga Bitcoin per hari ini itu 500-an juta. Jadi kita bisa investasi mulai dari Rp10.000 di aplikasi Peluang ini. Nah, kita juga bisa investasi di Ethereum ya. Jadi nanti saya akan bahas tentang Ethereum ini. Jadi Ethereum itu seperti apa, terus kemudian evaluasinya bagaimana, itu nanti saya akan bahas. Nah, kalau kalian ingin tahu metode top up-nya ya, kalian bisa masuk ke bagian dompet. Terus kalian ada dua saldo tunai dan juga voucher. Kalau misal saldo tunai kita bisa top up melalui transfer bank ya, Bank BCA, Bank Mandiri dan juga bank yang lainnya. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan virtual akun dari Bank BRI, Bank BNI dan juga Bank Permata, Bank CMB dan Bank Danamon. Kalau misal metode yang voucher itu kita bisa menggunakan GoPay ya. Terus kemudian Dana, ini yang terbaru, dan juga Geniuspay serta Link Aja. Jadi sebelumnya jadi yang fitur reksadana ini termasuk fitur terbaru ya. Jadi kalau saya review di video sebelumnya itu hanya ada emas digital, indeks saham global dan juga aset kripto. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendaftar di aplikasi Peluang, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu AHMA975698 ya, nanti akan mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi jangan lupa gunakan kode referral. Seperti itu ya. Itu saya akan jelaskan. Jadi Bitcoin atau Ethereum ya. Jadi ketika kita membahas tentang cryptocurrency itu sebagian besar orang pasti mengertinya hanya Bitcoin. Nah, padahal kalau misal kita bisa lihat ya salah satu aset kripto yaitu Ethereum. Jadi Ethereum ini merupakan aset kripto dengan market cap ya, itu yang terbesar kedua. Jadi yang pertama itu Bitcoin, yang kedua itu Ethereum, yang ketiga itu Tether, ini stablecoin ya.
jadi nilainya mirip-mirip atau sama dengan USD. Yang keempat itu Binance. Jadi kalau di kripto itu ada banyak sekali ya, jadi tidak hanya Bitcoin dan Ethereum. Kalau misal kita di salah satu website CoinMarketCap, di situ ada sekitar 4.500-an kripto. Jadi kripto ada banyak sekali. Nah, Ethereum ini yang peringkat kedua dunia. Jadi setiap kripto itu mempunyai kegunaan dan fungsinya masing-masing. Jadi kalau Ethereum ini merupakan platform ya, yaitu blockchain Ethereum. Jadi kalau misal kalian ingin membuat suatu aplikasi yang terdesentralisasi ya, jadi ide dari Bitcoin itu adalah blockchain. Jadi inti dari blockchain itu adalah suatu sistem yang terdesentralisasi. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat suatu sistem yang terdesentralisasi, kalian bisa gunakan blockchain Ethereum. Jadi saat video yang dibuat ya, itu sudah ada sekitar 3.000 aplikasi terdesentralisasi yang running ya di blockchainnya Ethereum. Jadi ada banyak sekali. Salah satunya yang koin yang terkenal yaitu Uniswap, itu running di bawah atau melalui blockchain Ethereum. Jadi dia sudah peringkat 10 ya dari kripto. Terus kemudian ada juga Chainlink yang peringkat 14 di kripto. Jadi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang runningnya menggunakan Ethereum. Jadi makanya Ethereum ini sangat banyak digunakan ya. Jadi saya investasinya di Ethereum, bukan di Bitcoin. Jadi kalau misal kita bandingkan ya dengan valuasinya, jadi valuasi Ethereum atau market cap-nya itu terbesar ke-35 di dunia. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan aset kelas yang lainnya, misal saham, itu yang terbesar ke-35 dunia itu Ethereum. Jadi sudah sangat besar sekali ya. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan misal Toyota ya, itu hanya peringkat 40 dunia. Jadi valuasinya 3.600 triliun. Kalau Ethereum kan hampir 4.000 ya, 4.000 triliun. Nah, kalau misal salah satu saham lainnya misal Chevron itu peringkat 50 dunia dengan valuasi 297.000 triliun. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada Coca-Cola ya. Ini Coca-Cola peringkat 42 dunia dengan valuasinya 3.400 triliun. Jadi Ethereum itu valuasinya mengalahkan 3 perusahaan besar ini. Jadi seperti itu ya. Sebelum masuk ke hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan ya untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya membeli tanggal berapa, sebesar berapa, terus kemudian keuntungannya berapa, itu saya akan tampilkan. Jadi kita bisa ke bagian Ethereum ya, di bagian aset kripto. Nah, di sini itu ada kepemilikannya. Kalau misal kita belum membeli, itu tulisannya saldo kosong seperti di Bitcoin. Kalau misal sudah punya, misal di Ethereum ya, itu ada nominalnya. Jadi saya memiliki 0,01416 ya Ethereum. Jadi sangat kecil sekali ya kepemilikannya. Jadi ini adalah harga pergerakan Ethereum ya. Jadi dia sempat naik sangat tinggi ya, sekitar 58 juta ya. Nah, ketika video ini dibuat itu sekitar 34 juta seperti itu. Kita juga bisa lihat grafiknya 3 bulan terakhir, terus kemudian 1 bulan, 1 minggu, 1 hari seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya pembelian saya. Jadi ini adalah riwayat pembelian. Jadi saya membeli untuk yang pertama ya, itu membeli Ethereum sebesar Rp20.000 pada tanggal 27 Desember 2020. Ya, untuk pembelian kedua itu 6 Januari 2021 itu Rp20.000, dan pada tanggal 6 Januari juga 2021 itu sebesar Rp100.000, dan pada tanggal 10 Januari saya tambahkan lagi Rp80.000. Jadi total saya sudah investasi besar Rp220.000. Nah, selama setengah bulan ya, atau maksudnya setengah tahun. Jadi saya anggap rata-rata ini Januari ya, Januari awal, dan ketika video ini dibuat itu kan 11 Juni ya. Jadi sekitar 6 bulanan itu keuntungannya berapa. Jadi kita bisa lihat ya di bagian sini, bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi keuntungan saya yaitu 273.000 seperti itu ya. Jadi saya investasi 220.000 dan naik 103%. Jadi selama 6 bulan naik 100%. Jadi sangat menguntungkan ya untuk investasi di aset kripto ini. Nah, pastinya di kripto itu resikonya juga sangat tinggi.